Ayo nih, gas. Oke. Oke, inilah pentingnya teman-teman kita kalau seandainya mau berdialog itu kita menguasai materi secara etimologi, terminologi, dan aksiologi teman-teman ya. Saya sebenarnya niatnya mengajarkan RK cara dialog yang ilmiah supaya ke depan para apologet Kristen ini semakin betul-betul menjadi human being-nya tuh dipakai ketika dialog. Oke, RK, tadi temanya adalah fakta penyalipan Yesus. Saya lucu ya. Saya belum sampai ke arah itu, saya mau kamu jabarkan apa arti fakta dulu sebenarnya. Tapi karena saya tidak mendapatkan definisi fakta, fakta penyalipan ternyata yang dibawa adalah Bible. Sorry ya, RK harus belajar dulu dialog akademik supaya RK bisa mencerdaskan anak bangsa bukan malah ikut berkontribusi membodoh-bodohi anak bangsa. RK harus tahu apa sejarah sebagai ilmu ya. Saya kasih jurnal. Ini yang saya janjikan tadi bahwa saya akan membawa jurnal sebagai parameter. Karena kalau tidak ada parameter strategi atau landasan teori, kita bicara bisa seenaknya. Pahami masa sejarah sebagai peristiwa ada unsur yang harus dipenuhi RK. Sejarah sebagai ilmu ada unsur yang harus dipenuhi anak bunda ya. Jadi makanya perlu kuliah juga untuk diskusi lintas agama ini. Nah teman-teman lihat unsur yang harus dipenuhi ketika bicara tentang fakta sejarah nomor satunya itu empiris RK ya. Anak bunda ya, bukan teologis ya. Jadi fakta empiris ini harus ada ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu fakta anak bunda. Maka yang dibutuhkan adalah fakta empirik, bukan fakta teologis. Bukan kitab suci, isi kitab suci. Karena kita bicara fakta anak bunda, anakku, adikku ya. Ya. Nah, yang kedua adalah ada objeknya, anakku. Apabila ilmu-ilmu lain memiliki objek kajian, maka sejarah juga memiliki objek kajian. Sasaran yang jelas. Contoh, Nabi Muhammad itu dikatakan tokoh sejarah karena dia pernah memimpin Jazirah Arab. Nah, Yesus ini tokoh apa pada waktu itu? Komunitas yang dibangun apa? Yang merubah peradaban pada waktu itu apa? Perubahan pada waktu dia hadir sebagai tokoh apa? Kemudian ada metode anak bunda ya. Menentukan dia sebagai sejarah, sebagai ilmu itu harus ada metode. RK menggunakan metode apa? Misal, dalam membuat jurnal karya ilmiah atau skripsi itu ada metode kualitatif kah, metode kuantitatif kah, mengumpulkan informasi dari mana, sudah ada belum informasi heuristiknya, pengumpulan datanya sebanyak-banyaknya sehingga dikatakan itu sebagai fakta. Ya anak bunda ya, tidak bisa kalau bicara bahwa itu fakta, tapi tidak memiliki wawasan empirik anak bunda. Itu satu jurnal. Jurnal kedua Bunda bawa ini untuk RK hadiah buat RK supaya semakin akademik ketika diskusi. Ada ciri-ciri fakta RK.
Jangan gugup. Tidak ada suara itu bukan berarti gugup karena mikrofon belum dibunyikan. Jadi framing-framing seperti itu bukan akademis RK, tapi lebih cenderung menunjukkan psikologi yang terganggu gitu loh. RK, mungkin kamu belum paham apa makna objektif, apa arti fakta sejarah. Kamu belum mengerti sepertinya. Pertama RK, buku yang kamu tunjukkan kepada kami itu bukan sebuah buku objektif, adikku ya. Orang Kristen itu ngerti nggak sih arti objektif? Nah, kamu membawa Tacitus. Coba kamu tunjukkan kepada saya jurnal ilmiahnya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3-nya, bahwa karya si Tacitus itu divalidasi sebagai sejarah menceritakan tentang kematian Yesus. Jangan cuman jederkon, tapi apa? Jederkon apa? Buku yang kamu bawa itu dibuat oleh Kristen. Karena kalian itu apakah mengerti apa yang disebut dengan fakta sejarah? Sekali lagi saya tunjukkan jurnal ya RK. Kamu ngerti jurnal nggak RK? Ngerti jurnal nggak? Jurnal ini hasil penelitian ya, akademisi. RK kamu lihat lagi ke depan ini, biar kamu paham nih. RK lihat ini, ciri-ciri fakta itu apa? Bersifat objektif RK. Misalkannya kamu bisa menunjukkan kepada saya karya ilmiah bahwa penyalipan itu dianggap sebagai fakta sejarah. Bukan dari orang Kristen sendiri. Nah, ciri-cirinya itu adalah objektif. Kedua, biasanya dapat menjawab pertanyaan siapa? Pertanyaan saya. Siapa yang melihat langsung penyalipan itu? Nah, kamu bertanya kepada saya dan kemudian apa bukti arkeologis penyalipan itu? Kemudian di mana terjadinya? Kamu tunjukkan di Bukit Golgota. Siapa yang menentukan di Bukit Golgota RK penyalipan itu? Siapa nama ahlinya RK? Kalau yang ngasih tahu adalah patriark gereja itu namanya imanisasi doktrinal RK. Nah, saya bingung dengan RK yang mengatakan bahwa Isa tokoh sejarah itu kamu, bukan saya. Saya tidak pernah membuat statement atau klaim. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi berdengarkan baik-baik. Bapak dosen, Bapak ulama-ulama di seluruh Indonesia, saya challenge kalian semuanya. Tunjukkan kepada saya karya ilmiah yang mengatakan bahwa Isa itu adalah tokoh historis. Isa, Abraham, Daud, dan Adam bukan tokoh historis. Siapa RK yang ngasih tahu sama kamu kalau Isa, Adam, dan Ibrahim itu tokoh historis? Mereka adalah tokoh teologis. Sejak kapan ada sejarawan menuliskan tentang Abraham? Sejak kapan sejarawan menuliskan tentang Daud? Sejak kapan ada sejarawan menuliskan tentang Isa? Sejak kapan kami tahu tentang Nabi Isa dari ahli sejarah RK? Inilah kenapa kalian itu bukanlah agama. Kalian ini adalah sistem kepercayaan atau sekte percaya kepada pendapat manusia, bukan ajaran Tuhan. Karena kebenaran yang kalian sandarkan itu kepada fakta sejarah. Dan itu pun belum terbukti kebenarannya. Kami ini agama wahyu RK. Informasi tentang Nabi Isa bukan dari fakta sejarah, tapi dari wahyu Tuhan. Bagaimana validasi kebenarannya? Dengan teori kebenaran. Apa? Teori kebenaran logika atau rasio RK. Belajar teori kebenaran adekku. Ya, teori kebenaran, kesembilan teori kebenaran adalah statement dari Tuhan, klaim yang terbukti koheren dengan realitas, konsisten, terkorespondensi, dan masuk ke dalam logika. Nah, di dalam Islam, kalau ingin membuktikan informasi tentang Al-Quran itu benar, bukan mencari tahu tokohnya itu ada sejarawannya atau tidak, tetapi membuktikan apakah Al-Quran itu betul-betul perkataan Tuhan atau karangan lepas manusia atau hasil wartawan. Contoh, cara membuktikan ada dua. Pertama, buktikan Al-Quran benar, buktikan Nabi Muhammad benar. Kalau Nabi Muhammad pernah berdusta, maka dia tidak pantas dikatakan sebagai seorang yang memiliki sifat amanah. Jadi tidak ada kaitannya dengan sejarawan. Dan saya tidak tahu RK sejak kapan dan di mana ulama-ulama Islam mengatakan bahwa Isa Al-Masih, Abraham, Daud itu tokoh historis. Dan kalau seandainya kamu memaksakan Isa atau Yesus itu tokoh historis, kamu harus tunjukkan kepada saya Yesus apa yang dibahas oleh si Tacitus itu. Yesus anak siapa? Tokoh peradaban mana? Apa yang dia rubah pada waktu itu? Karena gini, kalau membahas Pak Soekarno, oh jelas dia punya dokumentasi sebagai presiden. Nah, yang ditulis Tacitus itu Yesus anak siapa? Terus apa implikasi dia untuk merubah sosial pada waktu itu sehingga dia merujuk kepada anak Maria? Kalau dia sebagai Tuhan dikatakan sebagai tokoh sejarah, ini ambigu, bias, atau berkontradiksi dengan definisi Tuhan sendiri yang transenden, tidak terikat dengan waktu dan juga ruangan. Ya, apalagi kita membahas manusia ini. Nah, maka kamu harus jelas tunjukkan kepada saya ciri-ciri fakta, unsur-unsur fakta itu dipenuhi Habis dulu, waktunya, baru Uni. bisa dikatakan Waktu Yesus itu habis. fakta. Ya.
Nggak kalem. ilmiah sekali ya RK ya. Ilmiah ya Kalem. Dek ya. Ya, Ya, ilmiah kalem, tolong. Saya kalem, minta ilmiah. kalem, Ini mahasiswa Kakak. saya nonton. Ya, kalem Kakak, Ya. kalem. Ya, kita diskusi akademis speed of data nih. Oke, pencet. Oke, ini. Ya. Ternyata teman, tidak bisa dibuktikan teman. Serius. Ya. Saya memulai sebuah latar belakang di mana Allah menyatakan diri di dalam alam semesta lewat alam semesta dan sejarah hidup manusia. Jikalau Al-Quran tidak bisa dibuktikan lewat sebuah fakta sejarah, pertanyaannya, ya, apakah Allah tidak menuntun sejarah hidup manusia? Apakah Allah tidak menuntun sejarah hidup manusia? Sehingga sejarah itu tidak dicatat. Coba mikir. Ya, apakah Allah tidak menuntun sejarah hidup manusia? Sehingga sejarah itu tidak perlu dicatat? Ya, perhatikan baik-baik, dengar Uni baik-baik ya. Ini kita bicara tentang fakta sejarah nih. Uni, ya, bicara soal ilmiah, itu berbicara tentang pernyataan dari dua data. Uni, perhatikan baik-baik Uni ya. Ini data yang Uni yang saya bawakan tadi. Saya pikir Uni ketika menyusun skripsi, ya tentunya ada juga yang kayak gini, tapi ternyata nggak paham. Uni perhatikan di sini, data yang saya bawa tentang taktikus, ada footnote-nya nggak? Ada kan? Ada nggak footnote-nya? Ada. Ya, jadi bukan data asal-asalan karena ada footnote-nya. Bukan data ini, ada footnote-nya, ada catatan kakinya, Uni. Uni, ya. Pertanyaan saya, Uni tadi mengatakan Muhammad atau nabimu itu mendapatkan sebuah punya kekuasaan ya, punya orang banyak mengenal lah di Jazirah Jangan Arab panik, pada jangan saat panik. itu. Santai. Tenang, Ya, kalem. jangan panik. Di Jangan Jazirah Arab pada saat itu, Uni. Pertanyaannya, jikalau Muhammad adalah orang yang terkenal dan terkemuka di Jazirah Arab pada saat itu, pertanyaan saya gini, ya, adakah hubungan birokrasi antara Muhammad dengan raja-raja pada saat itu? Tunjukkan buktinya. Ya, Isa Al-Masihmu hidup di abad keberapa? Sehingga Allahmu mengatakan di dalam An-Nisa 157 dia tidak disalibkan. Saya hanya minta objektif dari tadi. Saya dari tadi minta sesuatu yang objektif nih, Isa Al-Masih, fakta tentang penyalipan. Sehingga penyalipan itu dikatakan sebuah fakta, sehingga mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan, faktanya dari mana? Kalau hanya mengambil data primer dalam Al-Quran, saya pun bisa mengambil data primer di dalam Alkitab bahwa Yesus disalibkan. Banyak sekali. Kita di sini bicara fakta. Ya. Kemudian Uni Rifa, ya. Saya menunjukkan sebuah data lagi nih Uni, ya, bahwa Yesus saya itu benar-benar ada. Ya. Ini kedua dari Plinius. Ya, Plinius Muda. Ya. Ya, ini pun mengatakan keberadaan dari Yesus Kristus, ya. Kemudian lagi kita lanjut lagi di sini. Ini yang terakhir kita bisa perhatikan bahwa ini berbicara tentang seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Oke? Flavius Josephus mengatakan apa? Yesus Kristus disalibkan pada pemerintahan prokurator yang namanya Pontius Pilatus. Nih, Flavius Josephus nih. Ya, mengacu pada Kristus. Ya, sejarawan terkemuka mencatat bahwa Yesus kami bukanlah tokoh fiktif. Kalau Yesus adalah tokoh fiktif, berarti penyalipan adalah fiktif. Tapi Yesus adalah tokoh yang benar-benar ada, logikanya berarti ada dicatat sejarah. Ini bukan bilang klaim, oh Al-Quran saya udah tulis kayak gitu. Nggak bisa. Saya bisa buktikan, Uni. Uni, selesai sih sebenarnya perkara ini, dudukan masalah ini. Buku yang saya pegang ini, Uni, ini The Antiquities of the Jews. Flavius Josephus, nih. Ya, nanti habis ini saya tunjukkan The Antiquities of the Jews. Flavius Josephus, buku setebal ini, mencatat seorang sejarawan terkemuka Yahudi mencatat bahwa di Yesus itu ada. Ada dulu lah. Ya. Jadi Ripa, Uni Ripa, saya mohon dengan hormat, pertanyaan saya itu dijawab. Kalau memang Isa Al-Masih tidak dicatat dalam fakta sejarah, berarti Anda tidak bisa mengklaim bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Logikanya di situ. Ketika Anda tidak bisa membuktikan Isa Al-Masih ditulis oleh sejarawan, maka Anda tidak bisa mengklaim
atau memberikan statement atas pernyataan saya bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Nggak bisa. Kecuali Anda membuktikan apple to apple bahwa Isa Al-Masih itu ada, bukan tokoh fiktif. Harus apple to apple. Baru Anda bisa mengklaim bahwa Yesus itu tidak disalibkan, itu sebuah fakta. Logikanya di situ pakai. Ya. Oke. RK telinga tidak bermasalah ya, nggak ada masalah THT ya. RK mengerti arti objektif nggak? Saya nggak tahu penulis buku kamu itu siapa. Ya, pertama, apakah dia seorang ahli sejarah? Penulis buku kamu itu kamu nggak sebutkan. Yang kedua, kamu cuma lihat buku saya ada ISBN, ada footnote. Aduh RK, saya juga punya buku ini RK yang menunjukkan bahwa Dr. Uli Kozok, seorang profesor dan dokter, mengatakan orang Kristen ketika menulis sejarah itu tidak objektif RK. Ini orang Kristen sendiri loh. Dikatakan oleh Dr. Uli Kozok, pandangan seorang dokter loh. Jadi kalau kamu bilang, ini, apa? Yang saya minta itu kamu memenuhi nggak ciri-ciri ini? Mana data bahwa Tuhanmu itu eksis memiliki arkeologinya? Contoh, apakah dia seorang tokoh pada waktu itu? Ini saya pakai jurnal loh. Saya pakai jurnal loh sama kamu bicara loh. Ini karya ilmiah nih. Saya tunjukin lagi sama kamu ini jurnal. Ini jurnal loh, hasil penelitian. Dan ini namanya jelas, Rika Kustina dan Rika Novatma. Ya, dan ini adalah jurnal sekolah, kuliah, ya. Kamu bawa buku dari mana? Dari orang Kristen sendiri. Itu tidak objektif RK, itu pendapat kalian sendiri. Saya sudah bilang, tunjukkan fakta arkeologis tentang kehadiran Yesus. Sejauh kamu bilang tadi, oh enggak bisa, kita harus menunjukkan keeksistensian Tuhan tokoh-tokoh tersebut dengan adanya bukti sejarah. Lah, siapa sejarawan yang menuliskan hidup Yesus? Nama sejarawannya siapa? Flavius Josephus. Flavius Josephus menceritakan siapa? Yesus anak Maria. Yesus kan banyak pada zaman itu. Yesus yang mana yang dibahas Flavius Josephus RK? Kan saya sudah bilang, unsur sejarah itu ada manusianya atau objeknya. Maka kamu tunjukkan bahwa Flavius Josephus, tunjukkan karya. Misalnya ada jurnal yang mengutip perkataan si Flavius. Si Flavius bilang, yang saya tuliskan ini misalkannya adalah seorang tokoh yang dituhankan pada waktu itu. Atau tokoh waktu itu dia ketua geng. Atau dia adalah seorang anak yang soleh. Apa kredibilitasnya pada waktu itu siapa tokoh ini sehingga dikatakan sebagai tokoh sejarah si Yesusmu ini. Karena tidak ada implikasi buat perubahan peradaban juga gitu loh ya. Nah, saya tanya sekali lagi RK. Pertama, penulis bukumu itu siapa? Jelaskan kapasitas dan kredibilitas dari penulis bukumu itu. Ya, secara objektif. Kalau tidak objektif berarti gagal. Bukan kamu yang memberikan standar loh Eka. RK, ini jurnal ilmiah ini dibuat untuk memberikan standar berakademisi loh. Ya, ini ciri-ciri sejarah, ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta itu bersifat objektif, apa adanya dan tidak dibuat-buat yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. Maka kamu tunjukkan kepada saya, penulis kitabmu itu dapat data dari mana bahwa Yesusmu itu pernah mati. Ya, bukti arkeologisnya apa? Misalnya, oh makamnya ada, buktinya siapa? Bukti-buktinya. Oh ada saintifik yang mengatakan kemarin setelah diuji dengan uji karbon, betul di situ betul-betul Tuhan mati. Itu namanya fakta. Lah, kamu kenapa memaksa bahwa kebenaran itu harus bersandar kepada fakta sejarah? Loh itu kamu sendiri yang membawanya. Tidak pernah orang beragama mengatakan, kami Islam tidak pernah mengatakan kebenaran agama itu disandarkan kepada fakta sejarah. Lalu kamu bertanya, apakah Tuhanmu tidak memimpin penulisan sejarah hidup manusia? Loh, memangnya Tuhanmu ada sejarahnya? Lengkap. Coba sejarah waktu dia umur 25 tahun. Ada nggak dipimpin sama bapaknya penulisan sejarahnya waktu umur 20 tahun? Kehidupan Yesus itu bukan sejarah, tapi doktrin. Jangan mengkhianati dunia akademisi lah. Jangan merusak dunia akademisi lah begini loh. Ini yang nonton mahasiswa-mahasiswi saya loh. Malu mahasiswa-mahasiswi saya kayak gini nih, masalah sejarah. Teman-teman fakultas sejarah, mohon maaf ya, tolong diajarkan orang ini tentang sejarah. Pengantar sejarah, kasih ilmu dia ya, yang Kristen nih. Sejak kapan bahwa Tuhanmu itu dikatakan fakta historisnya ada? Mana datanya? Sebutkan contoh. Nama sejarawan yang menuliskan bahwa dia eksis sebagai tokoh. Flavius. Si Flavius kan mengatakan ada orang mati namanya Yesus. Lah Yesus apa RK? Jangan-jangan Yesus Barabas. Jangan-jangan Yesus bin hantu belau. Yesus kan banyak pada waktu itu. Ada Yesus yang penjahat. Jangan-jangan yang dimaksud adalah Yesus si pencuri. Yesus si pembuat kriminal. Kalau Nabi Muhammad itu tidak ada tokoh bernama Muhammad pada waktu itu kecuali dia. Bahkan disampaikan oleh secara objektif yaitu Yohanes Damaskus. Yang mengatakan bahwa keberadaannya ada. Yohanes Damaskus mengatakan itu. Birokrasi apa yang kamu maksud? Maksud kamu birokrasi apa? Justru dia adalah orang yang menjamin keselamatan sebuah gereja Santa Katrina, bahkan bukti arkeologisnya ada. Ini loh.
Secara tradisi dari gereja tersebut mengakui. Gereja tersebut secara objektif. Kamu tahu nggak? Pendapat dari gereja itu bisa dikatakan objektif karena dia tidak berpihak. Dia mengatakan bahwa ada surat untuk keselamatan gereja Santa Katrina dari Nabi Muhammad. Nah, jangan ketawa dulu RK. Saya minta kamu belum selesai tentang fakta ya. Saya minta kamu tunjukkan penulis kitab itu dari mana, sumbernya, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jangan bawa buku tiba-tiba bilang buku itu sejarah. Emang sejarawan? Nah, terus ya, bahkan kalau kayak saya katakan ini objektif, ini lebih objektif daripada bukumu itu. Ini datang dari gereja Santa Katrina, ya, bukan dari orang Islam. Dan Oke, dia udah, mengakui ada surat perlindungan dari Nabi Muhammad. Ya, tolong ya RK ya, jangan rusak. Aduh, saya pengen diskusi akademik, bukan diskusi kacang-kacangan. Aduh, nggak tertarik banget. Tenang, Ya, sabar Uni, kalem. pakai arkeologi, nggak kayak gitu RK. Bentar-bentar, sebelum kamu minta Pencet, mohon gas. dengan sangat RK sistematik. Belum Sistematik. kita belum mulai. Belum bentar. Iya, Bentar mulai, dulu, pencet, saya jangan kasih rule takut. dulu. Sabar. Jangan nanti kalau roll. dipencet- Aduh, RK. Kita diskusi saya ini. kalau takut, kalau saya mau rule-nya ilmiah RK. Itu Ya, yang ayo saya kita bawa rule dari ilmiah, tadi, silakan. Saya akan buktikan, jangan takut Uni, pencet. Aduh. Ya silakan. Kalau saya Jangan takut, ngapain gugup. saya diskusi sama kamu. Jangan tuh penting gugup, Uni. banget. Bukan gugup. Pencet. Saya nggak suka ada orang yang terlalu banyak bicara, tapi nggak ada datanya gitu loh. nggak ada Pencet Uni, ilmiahnya. pencet, biar ku Ya, bantah pasti dari tadi semuanya. diskusi kok, Ya. Febri. Ya, Ya silakan. kalem Uni, ya. Satu pun ya, saya lihat Uni Riva udah mulai Diskusi kok panik. kayak gini. Jangan panik Uni, mute mau. RK, saya nggak ada. RK kalau cuman bicara panik. Uni, ini buat waktu apa, saya RK? nggak potong Saya minta waktumu. data. Gak bisa gitu Iya, dong. tapi data. Saya nggak pernah framing kamu. Saya tidak Sabar, pernah jangan framing kamu potong dari waktu tadi. saya minta dong. data. Kalem, jangan potong waktu saya. Ya Tenang udah. dong Uni. Ya udah silakan. Data. Saya Ayo, minta data, tenang ya. dulu. Pencet. Oke, Jangan kayak gini gugup. diskusi teman-teman. Maaf ya adik mahasiswa ya. Bentar. Jangan gugup, Adik-adik Uni. mahasiswa yang menonton sekarang ini. Uni, jangan iklan. Di sini kita dialog, bukan bahas Kenapa mahasiswa orang antara Kristen- kau dan aku. Tuh. Yang ngajak saya dialog siapa? Iya, saya yang ngajak. Ayo, pencet. Kamu ngajak kesepakatan saya adalah Uni, jangan diskusi takut ini ilmiah, giliran RK. saya, waktu saya nih. Ini apa ini orang ini? Diam. Ya. Ya. Dengar nih, ini mulai ketakutan nih teman. Ya. Gugup. Udah Aduh. saya bilang, Apa nih orang ini mute. Saya mute lo tadi. Ya. Kamu nge-framing berapa kali lo? Ngapain? Saya nggak framing, Apa ini orang kita Kristen diskusi ini? Uni. Orang Sabar, Kristen. jangan gitu Saya Uni. takut sama kamu alasannya apa? Sabar, ini Kalau kita saya diskusi, kamu bilang jangan saya potong takut. dong. Ngapain saya mau diskusi sama kamu? Uni, ini kita mau diskusi, Omongan jangan saya tadi itu panik. untuk apa? Waktu saya mau jawab nih. Bukan loh, panik kenapa? Saya mau bernarasi Takut di kenapa? sini. Panik kenapa saya? Ada Saya apa mau dengan buktikan anak ini, data teman-teman? nih. Saya mau diskusi sama kamu tuh ilmiah ya. Iya, ini ilmiah. Dari tadi saya nggak tunjukkan buku. Oke. Dari tadi saya tunjukkan silakan. buku kan. Ulang lagi. Ya buku siapa itu? Bukunya ilmiah. Ya nggak? udah, Buku ayo ini saya siapa? tunjukkan Penulisnya resmi kan. siapa? Tadi kan di awal saya Ya, tunjukkan. ulang lagi. Udah, Sibuk makanya jangan framing, ya, ulang gitu lagi. dong. Sibuk Oke, framing, tapi nggak pencet ada tuh isi nih. anak ini gitu loh. Diam. Bikin dosen saya malu nonton ini. Diam, kamu yang malu sebenarnya di sini. Ya. Sebenarnya di sini Uniriva udah malu di sini. Kenapa? Jangan giliran saya, Kenapa waktu alasannya saya. apa? Waktu alasan saya malu. jangan Ini gitu kamu dong ikut framing, Uni. saya Ini jawab. waktu saya loh. Alasan saya malu apa? Ini Saya menjadi- udah menyiapkan buku loh ini. Kenapa? Buku saya udah siapkan ini resmi Ya, nih. silakan. Ya udah, Jangan silakan. potong Silakan. dong. Ayo. Astagfirullah RK. Ini kalau kayak Pencet. gini, ini terakhir ya RK ya. Saya jijik terdiskusi dengan orang-orang nggak ilmiah gini loh. Nge-framing aja dari tadi. Ah, giliran Maaf saya ya, Pak diam. dosen, ini memalukan memang, menjijikkan. Oke, jadi gini Uniriva ya. Saya tadi bertanya, jika kita fakta penyalipan, jika Uniriva tidak bisa membuktikan Isa Almas, ini kan bicara teologis dan juga sebuah fakta dalam sebuah arkeologis. Ya kan? Ya, Anisa 157 mengatakan Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Kalau Uniriva tidak percaya akan penyalipan Yesus Kristus, Uniriva harusnya membuktikan menurut fakta sejarah bahwa Isa Almasih itu ada. Bukan tokoh fiktif. Baru Uniriva bisa mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Karena kita bicara tentang fakta dan juga teologis di sini. Fakta penyalipan, teologis juga pasti ada. Karena Al-Quran pasti bicara teologis juga enggak? Firman Allah. Pasti kan? Maka dari itu di sini kita bicara nih Uni. Bicara Isa Almasih. Kalau mengatakan Yesus tidak disalibkan, itu adalah sebuah fakta. Maka konsekuensinya
Uniriva harus bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu bukan tokoh fiktif dan ditulis oleh fakta sejarah dan sejarawan yang lebih terkenal dari Tacitus dan Flavius. Baru Uniriva bisa mengklaim bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Baru fakta. Baru Anisal 157 itu betul. Itu that's the point-nya. Kemudian, ini yang saya pegang nih. The Antiquities of the Jews. Jangan kaget, ini buku nih. Jadi buku yang tadi saya bawakan tentang Alkitab dan juga arkeologis, saya koneksikan dengan The Antiquities of the Jews. Bab yang ketiga. Ya. Di sini bilang apa nih? Ya, saya balik nih. Di sini bahwa Kristus itu disalibkan pada pemerintahan siapa? Pilate. Ya. Salib nih, cross. Jelas. Berarti Yesus kami itu sebuah fakta. Disalibkan pada ini jurnal, ini buku The Antiquities of the Jews, buku resmi. Mana mungkin berbohong? Ya, jadi saya minta Uniriva, ya, pertanyaan saya itu dua, tadi tentang Isa Al-Masih, dan kedua, kamu mengatakan Muhammad itu adalah orang terkemuka dan terpandang. Ya kan? Hubungan dia dengan seorang raja siapa pada saat itu? Atau hubungan perdagangan dengan raja siapa saat itu? Ya, kamu bilang tadi siapa ya? Data yang kau bawa ya, jurnal siapa? Jurnal siapa nih? Rika Novita ya. Emangnya Rika Novita ini hidup di abad keberapa? Hah? Dia hidup di abad keberapa? Apakah dia lebih tua dari Flavius Josephus? Ya, jangan ketawa, itu ketawa udah ketawa malu, nggak bisa jawab pertanyaan saya tuh. Ya, saya minta kamu memang menunjukkan data, tetapi kamu menunjukkan data yang mana yang lebih tua? Siapa dia? Sejarawan di abad keberapa? Jadi konsekuensinya adalah jika Uniriva tidak bisa menunjukkan sejarawan yang menyatakan Isa Al-Masih itu benar-benar ada, maka Uniriva tidak bisa mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Atau tidak bisa mengatakan Isa tidak disalibkan. Ya, itu fakta. Itu kenyataan. Terima kenyataan, Uni. Harus berani terima kenyataan. Bahwa memang Isa itu ada atau tidak. Buktikan. Faktanya. Diskusi dua arah dong. Masa diskusi satu arah sih, Uni? Ya kan? Masa saya dari tadi menjawab, Uni satu pun data tidak menjawab, hanya narasi saja. Retorika aja sih dari tadi. Sinyal Uni mulai nggak benar tuh, mulai jelek tuh sinyalnya. Perbaiki dulu sinyalnya. Nge-lag sinyalnya itu. Aduh, patah asik, ke kiri manis. Sinyalnya patah-patah. Ya, jadi Uniriva, saya nggak mau panjang kali lebar Uniriva. Saya nggak mau panjang kali lebar. Saya hanya minta ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Isa tidak disalibkan, ya, kitabmu mengatakan demikian. Kamu harus membuktikan sejarah tentang Isa Al-Masih. Kalau tidak ada, berarti selesai perdebatan. Untuk apa berdebat lagi? Karena kamu tidak sanggup membuktikan. Ya, buktikan dong. Jangan termenung gitu, Uni. Masa Uni gitu aja baper sih, Uni? Pusing ya dengan pertanyaan saya? Pusing lah, nggak ada jawaban. Ternyata. Oke, bentar ya, RK ya. Jawab. Oke, teman-teman, inilah kalau agama muncul dari dogma dan doktrin sama sekali betul-betul tidak ditunjukkan penulis bukunya siapa. RK, kamu nggak bisa bedain jurnal sama buku sejarah ya? RK, yang saya tunjukkan tadi itu jurnal ilmiah, RK, bukan buku sejarah. Maka penulisnya bukan sejarawan, RK. RK, penulis jurnal itu bukan sejarawan, tapi akademisi yang menggali informasi menggunakan kaidah ilmiah dan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Lebih benar daripada buku yang kamu bawa. Kenapa? Pertama, buku yang kamu bawa itu tidak objektif karena ditulis oleh orang Kristen sendiri, RK. Astagfirullah, RK.
Saya bawa jurnal ini karena saya akademisi. Akademisi. Jurnal itu ditulis sama akademisi, bukan sejarawan. Nah, kamu bilang bahwa kalau seandainya suatu tokoh itu tidak bisa dibuktikan secara arkeologis, maka dia tidak ada. Ya sudah, kalau begitu kamu menerima kenyataan Abraham atau Ibrahim itu fiktif. Bahkan Roh Kudus fiktif. Mamanya Yesus fiktif. Karena tidak ada sejarawan yang menulis tentang mereka. Daud, nenek moyangnya Yesus, fiktif. Yehuda, nenek moyang Yesus, fiktif. Nah, kalau kamu memberikan standar sendiri bahwa seorang tokoh harus dibuktikan secara sejarah itu ada, maka diterima keberadaannya, ya silahkan kamu buang keberadaan Yehuda, Daud, Nuh, Ibrahim atau Abraham, Hagar, Ishak. Buang keberadaan mereka. Karena mereka tidak ada sejarawannya yang menuliskan tentang mereka. Kalau ada, tolong kamu bawakan kepada saya data bahwa Adam ditulis oleh sejarawan, Abraham ditulis oleh sejarawan, Musa ditulis oleh sejarawan. Fakta arkeologisnya mana? Ini kenapa sih kok jadi aku jadi downgrade gini loh? Padahal ini kampus aku nonton loh ya RK. RK tolong tunjukkan kepada saya bahwa penulis kitabmu itu adalah orang yang kredibel, bukan orang yang subjektif secara teologis, tapi orang objektif ya. Pertama, penulisnya siapa? Kemudian validasi ilmiahnya dari siapa RK? Misal, ahli sejarah mengatakan bahwa memang si penulis ini adalah orang yang objektif. Ada karya ilmiahnya, RK. Nah, jurnal itu bukan ditulis oleh sejarawan ya. Dari ngapain sih banyak framing-framing? Panik, takut. RK yang ngajak kamu diskusi kan aku. Yang ngajak diskusi aku kan kamu. Aku yang mau. Lagi pula tidak ada kapasitas saya takut atau seram lihat kamu loh. Justru saya selama ini menunggu kalian bertanya. Nah, coba untuk memvalidasi kebenaran fakta historis tentang Tuhanmu itu, sebutkan satu fakta arkeologis. Arkeologisnya apa? Arkeolog. Ya, arkeolog, barang arkeolognya itu. Ya, satu saja. Ya, barang arkeologi tentang Yesus, keberadaannya itu secara arkeologis ada. Kemudian sejarawan mana, ahli mana yang memvalidasi. Nah, tolong tunjukkan kepada saya. Kalau tidak, ya berarti kamu sendiri menghancurkan standarisasimu sendiri gitu loh. Kamu yang bilang kalau tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Loh, kalau kamu bilang Tacitus Flavius, loh emang si Flavius menjelaskan tentang anak Maria? Mana buktinya? Yang dibahas itu anak Maria. Kan Yesus banyak, ada Yesus Barabas. Yeshua itu banyak pada waktu itu. Bahkan ada makam Talpiot tentang keluarga Yeshua. Ya, kamu tahu tidak arkeologi makam Talpiot? Saya punya datanya loh. Makam Talpiot itu arkeologinya jelas, yaitu Yeshua itu menikah dengan Maria. Diduga menikah karena dia ada keluarga, ada adiknya, ada mamanya, ada papahnya. Yesus yang mana yang mau kamu bahas? Saya nggak tahu nih, Yesus tuh banyak. Yang makam di Talpiot, atau orang yang dituhankan, atau orang yang dituduh sebagai penipu, pembohong, atau orang yang dikejar-kejar Hansip Romawi, atau siapa? Maka tolong kamu tunjukkan ke saya, kutipkanlah perkataan si Flavius itu, kutipkan. Misalnya kamu, ini apa nunjukin buku? Ini Yesus itu secara arkeologis. Mana fakta arkeologisnya? Siapa sejarawan yang menceritakan tentang dia di usia 25 tahun? Di usia 25 tahun, atau usia dia ketika 20 sampai 25 tahun. Nama sejarawannya mana? Karena Flavius dan Tacitus tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka mendengarkan kabar-kabar angin pada waktu itu. Dan itu pun belum jelas Yesus yang mana. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Tidak ada nama Muhammad selain dia pada waktu itu. Bahkan divalidasi oleh Santa Katrina yang mengakui bahwa dia memberikan surat perlindungan. Dan juga ada dari beberapa patriark gereja kalian, yaitu Yohanes Damaskus, mengklaim bahwa ada nabi yang dikatakan Saracen tuh. Jadi dia jelas kedudukannya seorang yang menjadi pemimpin. Lah, Tuhan kau ini apa implikasinya buat peradaban? Dia siapa? Ketua RT pernah nggak? Ketua geng pernah nggak? Pernah memimpin apa? Pernah menjadi apa? Kok kau tanya pula birokrasi Nabi Muhammad dengan raja-raja lain? Tuhan kau ini pernah menjadi raja nggak? Sehingga dia dijadikan tokoh historis. Pernah jadi ketua geng nggak? Pernah jadi kepala rumah tangga nggak? Pernah merubah apa? Merubah peradaban dalam hal apa? Merubah air jadi anggur mau dikatakan sejarah? Memberikan makanan roti dari langit dikatakan fakta sejarah? Mana sisa-sisa roti arkeologisnya itu? Apa-apaan ini diskusi kok kayak gini bawa doktrin? Saya pikir tadi saya mau hadiahkan ini untuk ke fakultas saya biar ilmiah diskusinya. Tolong bawa fakta arkeologis Yesus yang diakui oleh ahli. Tolong kamu tunjukkan buku itu divalidasi oleh ahli sejarah. Ini apa nih diskusi kok kayak gini? Jangan gitu ya. Kita di sini ilmiah. Teman-teman mahasiswa, maaf ya, ini harus buruk banget. Oke, gak usah framing, santai. Jangan potong saya kok framing. Yang nge-framing Ini dari diskusi kamu, kita bukan dengan mahasiswa. Suruh mahasiswamu datang ke sini belajar sama saya.
Kenapa kamu yang larang saya Suruh potong? mahasiswamu datang sini belajar sama saya, Rifa. Ayo, silakan. Pencet. Ini nggak ada pendeta kau yang suruh hadapi aku. Pendeta kau tadi pas suruhan aja Udah, bicara pencet depanku. sekarang, pencet. Jadi Saya mau kau ini jawab bukan- nih. Aku tanya dulu, kau pernah belajar sejarah nggak? Kau pernah Uni, belajar saya sejarah? mau jawab. Saya nggak mau adu mulut. Saya mau jawab. Pencet. Yaudah, ya saya minta data Kalem, jurnal kok, kalem, jurnal kalem. Ya yang data, ditulis. kalem, Apa ini? kalem. Saya kalem, asal Iya, udah pencet, pencet. manusia. Pencet, Ini Uni, diskusi pencet premier tekan. mulu. Kok tekan itu Diskusi lah. dengan orang Kristen gini nggak ilmiah. Mute. Diam. Ya, jadi menurut Uniriva, Flavius Josephus ini bukan sejarawan. Hah? Jadi menurut Uniriva, Flavius Josephus itu bukan sejarawan. Kemudian Uniriva mengatakan apa? Kristen kan? Sejak kapan Flavius Josephus itu Kristen? Hah? Saya nggak bilang, Sejak saya catat loh. Saya notulen loh. saya nggak bilang Flavius Kristen. Jangan diam, saya notulen loh. Ya, jangan takut. Ya, jadi Telingamu dia bermasalah. mengatakan seorang Kristen. Ya, sejak kapan Flavius Josephus adalah orang Kristen? Ya kan? Saya catat di sini. Kemudian Uniripa, saya nggak mau Saya nggak terlalu bilang berbelit-belit. maaf, saya nggak bilang Jangan itu potong bukan- waktu ini saya. Etika dong. Saya tidak pernah bilang Flavius. Ini beretika. Sabar, kembali. Gak bisa ini. Fair dong. Kita diskusi itu ya mendengar. Fair dong. Teman-teman, mohon maaf. Ini ya, waktu kan saya loh, lagi jangan di potong YouTube. waktu saya. Anda ngomong saya diam loh. Iya, tapi Ya Anda ngomong saya diam, giliran saya dong beretika. Masa seorang Kamu mahasiswa itu. kayak gini? Ini sudah. Enggak, masa seorang mahasiswa kayak gini? Karena saya tidak mau ada penipuan. Nah sekarang kalau memang Anda beretika sekarang adalah biarkan saya berbicara waktu Saya saya. tidak pernah katakan RK Flavius itu Kristen. Ini waktu saya, Uni. Fitnah. Tolong dong, ini waktu saya, Uni. Ya tapi saya Jangan- tidak bilang bahwa Flavius. Ya Anda Kristen. seorang Saya bilang Flavius itu. yang sekolah kan? Kalau Anda sekolah, ini waktu saya. Yaudah, Jangan oke, potong. nanti saya tanggapi ya. Oke, saya tanggapi nanti. Nggak, ada waktumu, oke, semua ada nanti ya, waktunya. ya, Jangan fitnah. potong waktu saya dong. Ini beretika kita diskusi. Dalam diskusi aja sempat-sempatnya. Udah, Kristen pencet. itu nggak apa-apa teman-teman memfitnah karena memang terbiasa. Diam, ini waktu saya. Jangan dipotong. Udah Ya. lanjut. Ya, jadi bicara fakta ya, sejarawan. Sejarawan yang bagaimana lagi? Flavius Josephus sudah saya tunjukkan. Uni tidak jawab satu pun pertanyaan saya loh. Membuktikan Isa itu tokoh fiktif atau bukan? Gak bisa loh jawab pertanyaan saya. Jika Uni bisa menunjukkan Isa bukan tokoh fiktif, maka Uni harus bisa menunjukkan sebuah bukti. Sejarawan yang lebih tua dari Flavius Josephus, buku yang lebih tua, buku sejarah yang lebih tua daripada The Antiquities of the Jews. Saya punya bukunya ini yang saya pegang. Ya. Tunjukkan bukti Isa Al-Masih itu bukan tokoh fiktif. Ya, seorang sejarawan. Tadi saya sudah baca. Shh, diam. Saya sudah baca tadi. Kemudian bahkan Flavius Josephus sendiri ini mencatat ya, membuat sebuah sejarah, membuat sebuah jurnal tentang apa? Tentang Abraham. Ya, di chapter 13. Ya, lengkap di sini Uniriva. Ya. Jadi kalau Uniriva bilang, ini itu, saya hanya minta bukti, saya sanggup membuktikan. Lalu poin kedua, Uni. Ya. Dengar baik-baik nih, dengar baik-baik, saya tunjukkan data. Ya. Tentang sebuah Kalvari. Ya, tentang Golgota. Ya. Nih. Ini sejak pahlawan Inggris Jenderal George Gordon mengenali yang namanya bukti nih. Bukti sebuah bukit tertentu di sebelah pintu gerbang Damasyik di Yerusalem sebagai Kalvari. Ini diverifikasi. Ya, lalu bukit itu dikenal sebagai bukit yang namanya Bukit Tengkorak. Ya, diverifikasi. Lalu apa lagi? Aviv University, ya, and American Institute and Holy Land Studies, ya, telah melakukan penyelidikan baru tentang kasus Taman Makam. Menyimpulkan bahwa makam ini pertama-tama ya dipahat periode zaman besi kedua selama abad ke sampai abad ke-7, ya. Ini dikenal sebagai Golgota nih. Dikenal sekarang namanya Gereja Makam Kudus atau Makam Suci. Ya, masih banyak lagi bukti nih. Nih. Gereja itu berdiri ini di bawah paragrafnya. Gereja itu sebagaimana ya berdirinya sekarang adalah benar-benar struktur. Semuanya lengkap. Bukti Aviv University in America bahwa Yesus benar-benar di Golgota. Ya, fakta. Itu fakta. Itu yang namanya fakta. Sampai sini ngerti nggak? Atau belum mengerti?
Hah? Hah? Pertanyaan saya akan kejar terus. Isa Al-Masih apa benar tokoh fiktif atau tokoh nyata? Jika Uniriva bisa membuktikan Isa Al-Masih bukanlah tokoh fiktif, buktikan jurnal mana, sejarawan mana yang lebih tua daripada Tacitus dan Flavius Josephus yang mencatat tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mau hidup di abad keberapa? Jika Uniriva sanggup membuktikan itu, maka ya Uniriva bisa membuat sebuah statement selanjutnya bahwa Yesus tidak disalibkan atau Isa tidak disalibkan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau Uniriva tidak bisa membuktikan sejarawan yang mencatat tentang Isa Al-Masih, berarti Uniriva tidak bisa membuat statement bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tapi kalau bisa membuktikan, berarti benar adanya. Isa Al-Masih tidak disalibkan. Kemudian poin berikutnya, saya membawa sebuah data nih. Ya. Sebuah data. Data berikutnya nih. Ini buku ya, ditulis oleh Desi Ramadhani, ya. ISBN ya, lengkap ya. Memang ada catatan, ya, catatan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Saya nggak ngomong Isa. Ya. Ini catatan Basilides. Tapi catatan ini adalah catatan doketisme atau genotisme, ya, genotis. Ya. Lalu saya mengambil data dari mana nih? Ya. Nih, saya bisa menunjukkan dengan sebuah buku dalil berikutnya. Ya, menguak Injil-Injil rahasia. Ya. Bahwa memang informasi itu adalah informasi dari Basilides. Tetapi memang dipatahkan oleh ya, uskup yang namanya seorang bapak gereja namanya Irenaeus. Bahwa pernyataan dari Basilides itu tidak benar. Nih. Dipatahkan langsung. Ya. Lengkap saya punya buktinya. Tetapi ini permainan kasih geli-geli selanjutnya nih, kasih geli-geli selanjutnya. Pertanyaannya gini, jika Uni tidak sanggup membuktikan, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya, apakah ini pertanyaan, apakah Al-Quran ya sama dengan pernyataan dari ajaran doket